Selam- Selamat pagi Bu Grace, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Hari ini kami akan membahas tentang konsep umum dan aplikasi kepabeanan dan cukai. Pertama-tama kami perkenalkan anggota kami. Anggota kelompok kami ada Miming, saya sendiri, Salni, Yayu, Sofi, Tienta, Amelia, dan Wimba. Untuk poin pembahasannya, yaitu sejarah kepabeanan dan cukai, konsep umum kepabeanan dan cukai, konversi sistem klasifikasi barang, buku tarif kepabeanan Indonesia, penafsiran AHTN, penerapan AHTN, explanatory notes, dan supplementary. Kita masuk ke pengertian kepabeanan. Kepabeanan adalah segala hal yang berkaitan dengan pengawasan dan pemungutan bea terhadap keluar masuknya barang dari dan ke daerah pabean. Dalam prakteknya, kepabeanan fokus pada bea masuk, bea keluar, dan berbagai fasilitas kepabeanan yang mendukung kelancaran arus barang. Berikut konsep umum kepabeanan. Secara garis besar, kepabeanan berperan untuk mengatur lalu lintas barang yang masuk dan keluar wilayah kepabean. Selain itu, kepabeanan juga bertugas memungut bea dan memungut bea keluar serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan ekspor dan impor. Fungsi utama kepabeanan adalah untuk melindungi industri dalam negeri, memfasilitasi perdagangan, dan tentu saja menyumbang penerimaan negara agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, kita masuk ke konsep umum cukai. Boleh di next slide. Cukai adalah pungutan negara atas barang-barang tertentu yang peredarannya perlu dikendalikan. Barang kena cukai memiliki beberapa karakteristik, yaitu konsumennya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, dan biasanya memiliki dampak negatif bagi kesehatan maupun lingkungan. Karena itu, fungsi cukai adalah untuk mengendalikan pengawasan serta sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Untuk jenis barang kena cukai, yaitu BKC, memiliki 3 kategori umum. Yang pertama adalah etil alkohol, kemudian minuman mengandung etil alkohol, dan yang ketiga adalah hasil tembakau. Cukai bersama dengan kepabeanan memiliki peran strategi yang sangat penting, mulai dari melindungi masyarakat dari berbagai risiko, menjaga stabilitas ekonomi melalui regulasi konsumen dan perdagangan, hingga menambah penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Berikutnya dilanjutkan dengan Kayu. Oke, terima kasih, Kak. Konversi, konversi sistem klasifikasi barang atau harmonized system. Harmonized Commodity Description and Coding System atau HS adalah sistem standar internasional yang komprehensif untuk mengklasifikasikan produk yang diperdagangkan di seluruh dunia atau nomenklatur standar internasional untuk klasifikasi produk perdagangan yang dikembangkan dan dikelola oleh Organisasi Kepabeanan Dunia atau World Costume Organization atau disingkat dengan WCO. Tujuan utama Harmonized System. Tujuan dari adanya Harmonized System ini adalah untuk menciptakan bahasa perdagangan global yang seragam sehingga barang yang sama akan diklasifikasikan dengan kode yang sama di negara manapun. Adapun fungsi utama Harmonized System adalah yang pertama penentuan tarif bea masuk atau BM dan cukai. Kode HS yang akurat secara langsung menentukan besaran tarif bea masuk atau BM, bea keluar, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penghasilan PPh pasal 22 impor yang harus dibayarkan. Poin kedua adalah pengawasan tata niaga atau LARTAS. Kode Harmonized System ini digunakan untuk mengidentifikasikan apakah suatu barang termasuk dalam kategori yang dikenakan larangan atau pembatasan atau LARTAS impor atau ekspor. Yang ketiga adalah pengumpulan data statistik.
Kode ini memungkinkan pemerintah, bank sentral, dan organisasi internasional untuk mengumpulkan data yang konsisten dan akurat mengenai aliran perdagangan global. Lalu yang terakhir adalah negosiasi perdagangan. Harmonized System menjadi dasar dalam perjanjian perdagangan internasional seperti perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement atau FTA untuk menentukan tarif preferensi atau tarif yang lebih rendah bagi barang-barang dari negara mitra. Terlampir adalah yang bisa dilihat adalah struktur kode harmonized system. Sebagai contoh di sini ada botol untuk saus atau ketchup dispenser. Untuk 2 digit pertama, bagian kodenya adalah bab atau chapter dengan keterangan kategori produk yang paling luas. Contohnya 39 untuk plastik atau article of thereof. Untuk 4 digit pertama atau post heading untuk bagian kodenya, keterangannya adalah klasifikasi yang lebih spesifik seperti tableware, kitchenware. Untuk yang ada eh, di dapur ya, eh, peralatan rumah tangga seperti itu. 6 digit pertama ada subpost atau subheading, klasifikasi paling detail dan diakui secara internasional. Contoh di sini adalah 39, 24, 10 sebagai salt, paper, ketchup, atau dispenser. Itu tempat untuk lada, garam, dan teman-temannya. Di 8 digit terakhir ada subpost regional atau lebih rinci dari kode 6 digit. Seperti contoh di sini ada 39, 24, 10, 10. Dan 10 digit terakhir adalah pos tarif nasional atau BTKI untuk menerapkan tarif bea masuk dan lartas. Contoh di sini adalah 39, 23, 10, 10, dan 00. Komponen klasifikasi. Komponen klasifikasi ini ada untuk memastikan klasifikasi yang akurat seperti konvensi harmonized system, tidak hanya cukup untuk deretan angka, tapi juga seperangkat aturan yang wajib dipenuhi seperti yang pertama aturan interpretasi umum atau AIG atau KUMHS, yaitu 6 aturan hukum yang wajib digunakan oleh petugas pabean dan pelaku usaha untuk menafsirkan dan mengklasifikasikan barang secara benar. Lalu ada catatan bagian bab dan subpost, yaitu penjelasan secara definitif untuk mendefinisikan ruang lingkup suatu bab atau post, serta memberikan petunjuk tentang apa saja yang termasuk atau tidak termasuk dalam kategori tersebut. Lalu terakhir ada uraian barang atau deskripsi tekstual yang sistematis dari barang yang diklasifikasi. Penerapan HS Code yang benar oleh importir dan eksportir adalah langkah wajib untuk menjamin kelancaran proses kepabeanan dan menghindari sanksi terhadap penundaan pengiriman barang. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Sofi. Silakan Kak Sofi. Perkenalkan, nama saya Sofi, akan melanjutkan penjelasan terkait buku tarif kepabeanan Indonesia atau BTKI. BTKI merupakan buku tarif kepabeanan Indonesia yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia, meliputi ketentuan umum untuk menginterpretasi harmonis sistem atau KUMHS, catatan dan struktur klasifikasi barang yang disusun berdasarkan harmonis sistem atau HS dan ASEAN Harmonis Tarif Nomenklatur atau AHTN. Penyebutan BTKI 2022 selanjutnya merujuk pada sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia mulai 1 April tahun 2022. Mengapa harus memperlakukan PTKI 2022? Harmonis sistem HS secara periodik diamandemen oleh World Customs Organization atau WCO untuk menyesuaikan dengan perubahan pola perdagangan dan situasi dunia terkini. Perubahan HS oleh WCO tersebut berdampak pada AHTN. Indonesia selaku contracting party dari konvensi HS sekaligus anggota ASEAN harus memperlakukan HS 2022 dan AHTN 2022 melalui BTKI 2022. Bagaimana proses penyusunan BTKI 2022? Struktur BTKI
disusun berdasarkan HS dan AHTN, di mana Indonesia terlibat dalam proses pembahasan HS dan AHTN. Penyusunan pos tarif yang ada di PTKI melibatkan DJPC, Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan, dan seluruh instansi terkait di Indonesia. Di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan POM, dan instansi lainnya. Besaran tarif bea masuk dan pos tarif yang ada dalam BTKI ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan disusun berdasarkan masukan dari kementerian dan instansi terkait. Tujuan PTKI yang pertama, standarisasi penanaman dan pengelompokan barang. Yang kedua, kepastian hukum tarif bea masuk. Yang ketiga, mempermudah kegiatan ekspor impor. Yang keempat, memperkuat pengawasan dan statistik perdagangan nasional. Yang kelima, harmonisasi dengan perdagangan internasional. Pentingnya pemahaman PTKI. Yang pertama, memastikan bahwa impor atau ekspor dilakukan sesuai regulasi untuk menghindari resiko klasifikasi salah dan denda. Yang kedua, mendukung pelaku usaha, importir, eksportir, dan pihak bea cukai dalam menentukan kewajiban bea dan pajak. Yang ketiga, berkontribusi pada transparansi, akurasi statistik perdagangan, dan harmonisasi perdagangan internasional. Proses klasifikasi barang dengan PTKI yang pertama, melakukan identifikasi jenis dan karakteristik fisik barang. Yang kedua, menggunakan KUMHS dan catatan-catatan dalam PTKI untuk menentukan pos dan subpos. Yang ketiga, mencocokkan dengan kode HS atau AHTN yang relevan. Yang keempat, tentukan tarif bea masuk atau pajak impor sesuai kode yang berlaku. Proses klasifikasi barang dengan PTKI. Yang pertama ada HS kode yang terdiri dari 6 digit internasional dan tambahan 4 digit nasional atau Indonesia. Pada level bab atau chapter, penjelasan pengelompokan barang tingkat tinggi terdapat 2 digit, lalu pos heading, kelompok barang lebih spesifik yang mempunyai 4 digit, lalu subpos atau subheading, uraian lebih rinci mengikuti HS 6 digit, subpos AHTN, penjabaran ASEAN ada 8 digit, lalu ada kode nasional PTKI yaitu penjabaran nasional Indonesia terdapat 10 digit. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sofi, akan melanjutkan penjelasan terkait buku tarif kepabeanan Indonesia atau BTKI. BTKI merupakan buku tarif kepabeanan Indonesia yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia, meliputi ketentuan umum untuk menginterpretasi harmonis sistem atau KUMHS, catatan dan struktur klasifikasi barang yang disusun berdasarkan harmonis sistem atau HS dan ASEAN harmonis tarif nomenklatur atau AHTN. Penyebutan PTKI 2022 selanjutnya merujuk pada sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia mulai 1 April tahun 2022. Mengapa harus memperlakukan PTKI 2022? Harmonis sistem HS secara periodik diamandemen oleh World Customs Organization atau WCO untuk menyesuaikan dengan perubahan pola perdagangan dan situasi dunia terkini. Perubahan HS oleh WCO tersebut berdampak pada AHTN. Indonesia selaku contracting party dari konvensi HS sekaligus anggota ASEAN harus memperlakukan HS 2022 dan AHTN 2022 melalui PTKI 2022. Bagaimana proses penyusunan PTKI 2022? Struktur PTKI disusun berdasarkan HS dan AHTN, di mana Indonesia terlibat dalam proses pembahasan HS dan AHTN.
Penyusunan pos tarif yang ada di PTKI melibatkan DJPC, Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, Kementerian Keuangan, dan seluruh instansi terkait di Indonesia. Di antaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan POM, dan instansi lainnya. Besaran tarif bea masuk dan pos tarif yang ada dalam BTKI ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan disusun berdasarkan masukan dari kementerian dan instansi terkait. Tujuan PTKI yang pertama, standarisasi penanaman dan pengelompokan barang. Yang kedua, kepastian hukum tarif bea masuk. Yang ketiga, mempermudah kegiatan ekspor impor. Yang keempat, memperkuat pengawasan dan statistik perdagangan nasional. Yang kelima, harmonisasi dengan perdagangan internasional. Pentingnya pemahaman PTKI. Yang pertama, memastikan bahwa impor atau ekspor dilakukan sesuai regulasi untuk menghindari resiko klasifikasi salah dan denda. Yang kedua, mendukung pelaku usaha, importir, eksportir, dan pihak bea cukai dalam menentukan kewajiban bea dan pajak. Yang ketiga, berkontribusi pada transparansi, akurasi statistik perdagangan, dan harmonisasi perdagangan internasional. Proses klasifikasi barang dengan PTKI yang pertama, melakukan identifikasi jenis dan karakteristik fisik barang. Yang kedua, menggunakan KUMHS dan catatan-catatan dalam PTKI untuk menentukan pos dan subpos. Yang ketiga, mencocokkan dengan kode HS atau AHTN yang relevan. Yang keempat, tentukan tarif bea masuk atau pajak impor sesuai kode yang berlaku. Proses klasifikasi barang dengan PTKI. Yang pertama ada HS kode yang terdiri dari 6 digit internasional dan tambahan 4 digit nasional atau Indonesia. Pada level bab atau chapter, penjelasan pengelompokan barang tingkat tinggi terdapat 2 digit, lalu pos heading, kelompok barang lebih spesifik yang mempunyai 4 digit, lalu subpos atau subheading, uraian lebih rinci mengikuti HS 6 digit, subpos AHTN, penjabaran ASEAN ada 8 digit, lalu ada kode nasional PTKI yaitu penjabaran nasional Indonesia terdapat 10 digit. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Perkenalkan, saya Tienta Samosir. Saya akan menjelaskan tentang penafsiran AHTN atau ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature. AHTN merupakan sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam di seluruh negara anggota ASEAN. Sistem ini melibatkan penomoran barang hingga tingkat 8 digit dan disesuaikan di seluruh negara anggota ASEAN berdasarkan Protocol Governing the Implementation of AHTN. Struktur AHTN. AHTN mengadopsi struktur HS 6 digit internasional dan menambahkan 2 digit khusus ASEAN sehingga menjadi AHTN 8 digit. Sebagai contoh yaitu kode 3401.11 untuk sabun dan preparasi sabun. Kode 3401.11.10 untuk sabun batangan dan kode 3401.11.90 untuk sabun cair. Nah, di sini penambahan 2 digit terakhir ini akan membuat klasifikasi lebih rinci dan juga seragam antar negara ASEAN. Fungsi utama AHTN. AHTN digunakan sebagai dasar untuk yang pertama itu adalah pengklasifikasian barang impor dan ekspor. AHTN digunakan untuk mengklasifikasikan barang secara konsisten. Setiap jenis barang diberi kode khusus sehingga tidak ada kebingungan dalam identifikasi barang. Sebagai contoh itu misalkan sepatu diberi kode 6404.11. Nah, dengan kode ini, maka semua sepatu olahraga yang masuk atau keluar negara dikategorikan dengan cara yang sama. Kemudian yang kedua, yaitu penetapan tarif bea masuk dan pajak impor. Dengan kode AHTN menjadi dasar untuk menghitung bea masuk dan pajak impor. Hal ini memastikan tarif yang berlaku konsisten untuk barang yang sama. Sebagai contoh sepatu olahraga tadi,
misalkan dikenakan bea masuk 0 sampai 5% dan PPN impor 11%. Artinya, semua sepatu olahraga akan dikenakan tarif yang sama berdasarkan kode tersebut. Kemudian penentuan lartas, larangan dan pembatasan. Di sini AHTN membantu menentukan apakah suatu barang termasuk larangan atau pembatasan untuk impor dan ekspor. Nah, sebagai contoh, misalkan obat psikotropika akan dikodekan sesuai jenisnya. Nah, barang ini membutuhkan izin khusus dari BPOM dan Kementerian Perdagangan sebelum barang tersebut bisa diekspor ataupun diimpor. Yang keempat yaitu pengawasan bea dan cukai. Dengan adanya kode AHTN akan memudahkan bea dan cukai untuk mengawasi arus barang, memastikan kepatuhan pembayaran bea cukai, dan mencegah penyelundupan. Kemudian untuk contohnya adalah misalnya minuman beralkohol. Ini diberi kode 2203.00. Nah, bea cukai dapat memantau jumlah yang masuk dan juga memastikan apakah cukai dibayar atau tidak dan juga mengontrol distribusi kemana saja. Kemudian yang kelima, statistik ekspor impor nasional dan ASEAN. Dengan AHTN, pemerintah dapat membuat data perdagangan yang akurat untuk barang tertentu, baik secara nasional maupun antar negara ASEAN. Sebagai contoh, misalkan biji kopi diberi dengan kode 0901.11. Nah, semua ekspor dan impor biji kopi tercatat dengan kode ini, sehingga statistik perdagangan kopi lebih jelas dan terstandarisasi. Yang keenam yaitu harmonisasi klasifikasi di seluruh negara ASEAN. ATN memastikan barang yang sama memiliki kode yang sama di seluruh negara ASEAN, yaitu untuk memudahkan perdagangan lintas negara. Sebagai contoh, misalkan smartphone dikodekan 8517.12. Nah, kode ini sama di Indonesia, di Malaysia, Thailand, dan juga negara-negara ASEAN lainnya. Sehingga oleh kode tersebut, maka perdagangan antar negara lebih mudah dan tidak menimbulkan kebingungan. Demikian presentasi dari saya. Berikutnya yaitu tentang penerapan AHTN akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tentang penerapan ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature atau AHTN. Yang pertama yaitu diadopsi dalam BTKI, di mana penerapan AHTN di Indonesia ini dilakukan melalui integrasinya ke dalam buku tarif kepabeanan Indonesia atau BTKI. Nah, di mana dari BTKI ini Indonesia mengadopsi seluruh struktur kode HS atau AHTN 8 digit yang berisi uraian barang, tarif bea masuk, catatan penjelasan, serta ketentuan larangan dan pembatasan. Yang kedua yaitu wajib digunakan oleh importir dan eksportir. Nah, dalam praktiknya ini, seluruh importir dan eksportir itu wajib menggunakan kode AHTN yang benar, termasuk ketika mengurus perizinan teknis seperti dari Kemendak, BPOM, atau lembaga karantina. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai dasar penetapan tarif bea masuk dan pajak impor. Nah, kode AHTN yang tercantum dalam BTKI ini, ya, dia juga menjadi dasar penetapan tarif bea masuk serta pungutan pajak impor seperti PPNPN, PPNBM, dan PPH pasal 22. Kemudian yaitu sebagai penentuan lartas dan persyaratan teknis. Dan selanjutnya yaitu pedoman pemeriksaan bea cukai, di mana bagi bea cukai AHTN ini menjadi pedoman utama dalam pemeriksaan fisik, terus kemudian verifikasi spesifikasi barang, audit kepabeanan, dan penetapan kode apabila terjadi salah klasifikasi. Nah, penggunaan AHTN ini menjamin agar interpretasi antar petugas menjadi seragam dan keputusan kepabeanan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu penyusunan statistik perdagangan nasional, di mana AHTN ini juga dipakai sebagai dasar penyusunan statistik perdagangan oleh BPS dan juga Kemendak. Nah, sehingga data ekspor impor Indonesia ini dapat secara langsung dibandingkan dengan negara-negara ASEAN karena menggunakan kode yang sama. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat AHTN bagi negara-negara di ASEAN termasuk Indonesia. Yang pertama yaitu standarisasi kode barang di ASEAN.
Nah, standarisasi kode barang ini yang hingga 8 digit itu seragam di seluruh ASEAN, sehingga dengan adanya keseragaman ini perbedaan interpretasi antar negara dapat diminimalkan sehingga proses klasifikasi menjadi lebih konsisten. Yang kedua, mempermudah perdagangan intra-ASEAN. Eh, Jadi dengan adanya standarisasi tadi itu, secara langsung itu dapat mempermudah kegiatan perdagangan intra-ASEAN, di mana dokumen impor dan ekspor itu menjadi lebih mudah dipahami, sehingga proses clearan lebih cepat dan pelaku usaha tidak lagi bingung karena perbedaan kode barang. Yang ketiga yaitu menurunkan biaya dan risiko kesalahan. Nah, di mana AHTN ini juga berperan dalam menurunkan biaya dan risiko kesalahan klasifikasi, di mana nantinya kesalahan kode ini dapat berdampak pada salah penetapan tarif, penundaan pengeluaran barang, hingga sanksi administratif. Jadi, dengan sistem yang seragam, risiko tersebut dapat ditekan secara signifikan. Keempat, yaitu mendukung integrasi ekonomi ASEAN. Yang kelima, memudahkan penyusunan dan penyandingan statistik perdagangan. Di mana AHTN ini memungkinkan penyusunan dan penyandingan data perdagangan itu secara lebih akurat karena kode yang digunakan sama oleh semua negara di ASEAN, dan data ekspor impor itu dapat dibandingkan secara langsung sehingga analisis pasar dan penyusunan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran. Kemudian yang selanjutnya yaitu mempercepat proses kepabeanan. Di mana bagi otoritas kepabeanan, AHTN ini dapat mempercepat proses pemeriksaan barang karena petugas menggunakan standar klasifikasi yang sama dan dapat bertukar informasi dengan negara lain secara lebih efisien. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Nah, ini tuh dengan adanya klasifikasi yang jelas dan telah disepakati bersama, perusahaan dapat mendapatkan kepastian terkait tarif, pelaporan kebayaran, dan ketentuan larangan serta pembatasan. Dan yang terakhir yaitu menyederhanakan pembaruan kode barang. Nah, AHTN ini dia juga mempermudah proses pembaruan kode barang. Kenapa? Karena dia tuh selaras dengan harmonize sistem global. Jadi ketika WCO melakukan pembaruan, jadi seluruh negara di ASEAN dapat mengadopsi secara bersama-sama sehingga tidak terjadi perbedaan standar antar negara. Selanjutnya yaitu tentang penerapan ASEAN. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang explanatory notes dan supplementary. Nah, explanatory notes ini dokumen resmi dari World Customs Organization yang memberikan penjelasan detail tentang ruang lingkup setiap heading dari harmonization system. Berisi daftar produk yang termasuk ataupun yang tidak termasuk, deskripsi teknis barang, mulai dari sifat, cara produksi dan penggunaan, serta panduan identifikasi. Nah, explanatory notes ini tidak menjadi bagian integral konvensi dari HS, tapi diakui sebagai interpretasi resmi internasional. Nah, kemudian supplementary notes isinya tambahan penjelasan yang memperbaharui dari explanatory notes. Jadi update dari explanatory notes yang sesuai dengan amandemen dari harmonization system yang terbaru. Digunakan untuk memperjelas klasifikasi barang yang baru muncul atau mengalami perkembangan teknologi. Fungsinya apa sih supplementary notes sama explanatory notes? Yang pertama, memberikan beban penjelasan yang mempengaruhi yang memperbaharui pembantu tugas bea cukai dan pelaku usaha dalam menafsirkan pos tarif. Yang kedua, mengurangi sengketa dari klasifikasi barang antar negara. Yang ketiga, menjadi rujukan teknis dalam penetapan PTKI di Indonesia. Penerapan di Indonesia sudah diterapkan oleh Bea Cukai. Contohnya, saya dapat mengambil dari Instagram Bea Cukai Lampung. Supplementary notes itu dijelaskan bahwa penjelasan tambahan untuk memberikan penjelasan teknis dan spesifikasi barang-barang rincian pada pos AHTN. Jika penjelasan dalam AHTN kurang jelas, maka importir atau eksportir perlu melihat SEN dalam mengidentifikasi kode sebuah barang tersebut. Nah, demikian penjelasan dari kami. Apabila banyak kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang explanatory notes dan supplementary. Nah, explanatory notes ini dokumen resmi dari World Customs Organization